Selamat datang kembali di channel Motokar. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Baik, di video kali ini kita akan mereview sebuah mobil low MPV dari merek atau brand Suzuki. Mobil ini cukup dan sangat populer di kalangan masyarakat dan menjadi tulang punggung dari penjualan Suzuki selain New Carry Pickup dan Suzuki XL7. R3 merupakan low MPV dari Suzuki yang sejak kemunculannya konsisten dengan front wheel drive. Mobil ini bersaing dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Mobilio, Nissan Livina, dan Mitsubishi Expander. Pada saat video ini ditayangkan, bertepatan dengan hari launching resmi R3 Facelift 2022 oleh Suzuki Indonesia. Untuk harga, kami akan lampirkan di deskripsi ya. Pasti Anda langsung notice apa perubahannya. Bagian paling kentara di front grille. Bila sebelumnya berbentuk vertikal atau garis-garis crop terputus, sekarang dia semacam diamond atau berlian, tapi warnanya masih chrome. Suzuki-nya masih di depan seperti ini, gede dan sangat menonjol. Sementara untuk pada bagian headlamp-nya, belum ada perubahan sama sekali. Sayang sekali di situ. Coba Suzuki menyematkan proyektor LED headlamp dengan DRL di varian GX ini. Kalau varian Sport, Anda mendapatkan DRL yang bisa dimatikan dan dihidupkan. Karena lampu utamanya ini masih proyektor halogen, nyalanya masih kuning. Di bagian bawahnya, sini ada fog lamp, pastinya masih multi reflektor halogen yang nyalanya kuning. Housing fog lamp-nya dia belum dicat, masih plastik bawaan, jadi belum ada catnya atau finishing glossy atau segala macamnya. Ini yang paling menonjol di R3 Facelift Hybrid ini. Mari kita lihat bersama-sama apa saja ya perubahannya yang dilakukan oleh Suzuki. Dibekali dengan mesin 1500 cc yang dapat memuntahkan tenaga maksimal 104 PS dan torsinya 130 Nm. Khusus varian GX dan Sport dilengkapi dengan Smart Hybrid yang cara kerja dan komponennya berbeda dengan hybrid pada umumnya. Terdapat ISG, Integrated Starter Generator, memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai generator menangkap dan menyimpan energi ke baterai saat deselerasi atau pelambatan. Yang kedua sebagai motor memberikan tambahan tenaga ke mesin saat akselerasi. Yang diklaim oleh Suzuki dapat meningkatkan efisiensi BBM dan saat start engine lebih halus. Kemudian terdapat baterai lithium ion 6Ah 12 volt. Posisinya diletakkan di kolong jok passenger depan, dilengkapi dengan cover sehingga lebih aman. Nah, ini sekaligus satu-satunya yang pakai teknologi smart hybrid di kelasnya. Nah, bagaimana menurut Anda? Sistem hybridnya, apakah terdengar aneh, ataukah biasa saja, ataukah masih mending yang konvensional? Silahkan tulis di kolom komentar. Pada bagian sampingnya, sayang sekali tidak ada perubahan sama sekali di varian GX Hybrid ini. Seperti yang Anda lihat, di sini ada emblem VVT, sama seperti model sebelumnya, spion sewarna bodi, dengan lampu sen LED di tangkai spionnya ini. Tapi di spion ini ada fitur baru untuk di Suzuki R3 Smart Hybrid, yaitu dia auto retractable outside mirror. Untuk di bagian velgnya tidak ada perubahan sama sekali karena masih pakai desain yang lama. Dia menggunakan velg berdiameter 15 inci dengan ukuran ban 185/65. Dia sudah pakai disc brake depan, belakang masih tromol dengan ABS dan EBD, tapi belum ada brake assist. Yang saya notice sebenarnya di antenanya, karena antenanya sayang sekali belum antena shark fin atau antena sirip view. Antenanya sih memang model baru tapi masih short pole. Kalau yang sebelumnya kan panjang, kalau yang ini desain baru tapi masih short pole, belum shark fin antena. Di pilar C-nya cukup bagus karena semi floating. Ya seperti atap mengambang, desainnya sih cukup bagus. Dia ada high mount stop lamp, ini semprotan wiper. Di bagian kacanya dia sudah ada rear defogger atau pemanas kaca belakang. Wipernya standar seperti ini. Nah ini
krom-kromanya jadi pindah ke sini. Tadinya krom-kromanya yang sebelum facelift dia di sebelah sini. Nah, sama Suzuki dinaikkan, jadi pindah ke sini lebih di atas. Di bawahnya logo S Suzuki. Dan yang menarik, untuk setiap variannya sekarang tidak ada emblem GX ataupun GL atau GA. Jadi dia polos. Bagian bawahnya dia ada 2 titik sensor parkir yang sewarna bodi. Tapi sayang sekali kamera parkir masih absen. Padahal di sini sudah ada tempat buat naruh kamera parkir. Please Suzuki, ayo sematkan kamera parkir di sini. Seberapa mahal sih kamera parkir ini? Untuk bagian komposisi lampu belakangnya, untuk varian GX ada semacam ornamen LED. Jadi kalau lihat malam dia nyala seperti ini. Untuk lampu mundur dia pastinya masih kuning. Dan tempat penyimpanan toolkitnya atau dongkrak ini sangat rapi, jadi tidak di bawah jok penumpang depan, tapi ditaruh di belakang seperti ini. Anda cukup membukanya dengan sangat mudah. Mari kita lihat interior dari New R3 ini, apa saja sih perubahannya. Mari kita lihat bersama-sama. Untuk akses masuknya sama seperti model sebelumnya, dia masih menggunakan akses marquee model tombol. Nih yang saya suka dari R3 dan beberapa mobil Suzuki lainnya, door trimnya ini terasa berat dan solid. Ya, biarpun ini masuk kategori low MPV, tapi nggak kaleng-kaleng banget. Bahan materialnya bagus dan solid. Ini aja sangat berat loh. Ini bisa buat fitness. Di bagian sini pasti plastiknya masih hard atau plastik keras, tapi cukup tebal dan ya cukup lah untuk ukuran low MPV. Turun ke bawah dia ada ornamen kayu. Nah, ini ornamen kayunya berubah dari yang GX sebelumnya, karena ini warna charcoal atau warna arang kalau Suzuki menyebutnya. Kalau yang model sebelumnya kan wood panelnya coklat. Nah, sekarang berubah warna. Masuk ke bagian kabin New R3 GX Hybrid ini, bagi saya pribadi jujur ini cukup mewah atau mewah. Lihat saja, bagian setirnya ini desainnya flat button, memang sama seperti model sebelumnya, tapi di kelasnya mungkin hanya R3. Silakan koreksi jika saya salah. Hanya R3 yang mempunyai setir flat button di kelas low MPV di Indonesia. Pengaturan setirnya dia masih tilt steering, belum teleskopik seperti Expander memang. Dan bahannya ini cukup bagus dan halus. Di sini ada ornamen kayunya seperti di bagian dashboard dan door trim. Di setirnya nih fitur yang baru dari New R3 yang sama kayak model sebelumnya. Di sini ada audio steering switch. Di sini untuk ngatur head unit. Di sini ada untuk Bluetooth teleponi. Yang aksesnya sih saya pikir sangat mudah, dan untuk mengangkat dan mematikan telepon. Nah, ini fitur baru. Ini fitur baru, sekali lagi saya tekankan, ini fitur baru yang ada di New R3 Hybrid, cruise control ya. Ini ada cruise controlnya, biarpun ini transmisi manual. Ini ada cruise controlnya. Untuk pengaturan kursi masih sama seperti model sebelumnya. Dia ada head adjuster. Ya, masih manual, memang di kelasnya belum ada yang elektrik. Tapi saya pikir ini cukup bagus. Jadi ergonomi berkendara Anda mungkin dapat. Maju mundurnya masih manual tentunya. Bahan joknya masih fabrik dan berwarna hitam. Nah, saya suka warna hitam karena tidak gampang terlihat kotor. Di bagian kanan sendiri di sini dia ada tombol start stop engine sama seperti model sebelumnya ya, belum ada perubahan. Nah, ini salah satu fitur baru lagi di R3 Smart Hybrid. Dia ada idling stop system. Ini di varian GX dan Sport ya, baik manual dan matic. Ini
tombol mematikan sensor parkir. Ini traction control atau electronic stability control ya. Di varian GX yang sebelumnya, varian ini tidak ditemukan, hanya di varian sport. Pada yang facelift ini, Suzuki menyematkan electronic stability control di varian GX, baik yang manual ataupun otomatis. Saya senang. Sebelumnya, saya mau memperlihatkan kepada Anda semua, desain kuncinya masih sama seperti sebelumnya, mendapatkan 2 kunci seperti ini, tapi dia ada ornamen biru. Biru yang menandakan hybrid. Birunya bagus, biru Suzuki. Di sini ada emblem Suzuki-nya. Sekarang kita nyalakan engine-nya. Begitu Anda menyalakan mesinnya, mesin yang terdengar raungannya sedikit minim atau ya bisa terbilang minim getaran dan minim suara yang masuk ke dalam kabin. MID-nya sendiri di sini baru, ya baru. Jadi jika Anda notice atau Anda pernah mengendari atau mempunyai Suzuki XL7, ini MID-nya sama seperti yang digunakan pada Suzuki XL7 yang sudah dipasarkan. Tapi ada beberapa fitur atau permainan warna yang berbeda di sini. Dia background-nya berwarna biru yang menandakan sekali lagi ini mobil hybrid atau smart hybrid atau lebih tepatnya hybrid ringan. Di sini di tengahnya dia ada indikator mesin, motor atau smart generator dan baterai. Ya, ada indikator baterai. Karena mobil ini disematkan baterai 12 volt. Headunit-nya masih sama seperti model sebelumnya. Dia ukurannya 9 inch. Ini oke. Pengaturannya bisa Anda lakukan di setir seperti ini atau di manual seperti ini. Untuk menunya dia seperti standar pada umumnya, radio, pengaturan semuanya, Bluetooth musik, equalizer, ya fitur standar di sebuah head unit. Sayangnya mobil ini belum disematkan audio atau head unit seperti di varian R3 Hybrid yang dipasarkan di India. Kalau di India Anda mendapatkan Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk AC-nya sendiri atau climate, di sini pengaturannya cukup lengkap atau sangat lengkap. Dia ada rear defogger atau pemanas belakang, ada front defogger pemanas kaca depan. Di sini ada mode arah semburannya, bisa ke kaki, ke badan atau hanya ke badan saja. Di sini ada tampilan derajat suhu berupa angka ya, bukan tampilan bar. Di sini untuk mematikan AC, ini untuk open close air atau ventilasi. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada colokan 12 volt. Sebelahnya ada USB dan AUX, jadi tidak ditaruh di atas. Ini sangat rapi. Di sini ada penyimpanan terbuka, di sini ada bottle holder atau buat tempat menaruh minuman Anda, dan ini Anda mendapatkan sedikit perhatian dari Suzuki karena di tempat penyimpanan terbuka ini ada ventilasi AC-nya. Jadi jika Anda membeli minuman kaleng atau minuman dingin, di sini bisa awet dinginnya. Ini bisa dibuka seperti ini atau bisa ditutup. Di sini ada parking brake yang masih menggunakan otot. Ini saya suka nih. Jadi rem tangan maco kalau kata Om Bobi itu, bukan rem tangan jari. Baris kedua sendiri masih sangat lega. Lihat, ini jarak kaki saya dengan jok depan kurang lebih ada 10 jari. Tinggi saya mungkin sedikit di atas standar tinggi orang Indonesia, 176 cm. Tapi ini lihat, Anda lihat, masih sangat mumpuni. Paha cukup ditopang dengan baik. Di sini ada seat back pocket. Di sebelah kiri juga ada. Di sini ada power outlet 12 volt. Dan ya bahannya sama seperti depan pastinya, ada bahan pabrik. Untuk rebahnya maksimal segini ya. Jadi cukup rebah. Pastinya headrestnya bisa di adjustable naik turun. Seat beltnya 3 titik untuk di penumpang yang kanan dan kiri, tapi untuk penumpang tengahnya dia seatbeltnya masih 2 titik seperti ini. Mungkin nanti di improvement selanjutnya Suzuki bisa menyematkan seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah. Tolong jangan dianaktirkan ya Suzuki ya, untuk safety-nya. Di tengahnya sendiri dia ada akomodasi untuk armrest seperti ini. Armrestnya cukup bagus dan proper, biarpun ya lumayan tinggi dan tidak ada
cup holdernya, tapi ini kokoh, nggak melehoi. Nah, untuk AC double blower sendiri masih sama dengan model sebelumnya. Dia ada 4 kisi-kisi AC dan pengaturannya pakai tombol sampai speed fire-nya 3 ya. Di baris ketiganya sendiri di sini tidak ada perubahan yang berarti. Untuk posisi duduk sedikit gantung ya. Dia kurang mensupport paha dengan baik, tapi masih proper untuk orang dewasa. Karena apa? Setelah kami setting dengan tinggi kami yang 176 cm, legroomnya masih cukup lega. Ini masih sekitar 4 jari. Kaki bisa masuk ke kolong. Headroomnya tersisa 4 jari juga sama. Armrest bisa naik turun pastinya. Di sini hand gripnya masih model fix ya, belum model retract. Tapi di sini absen untuk power outletnya. Untuk ngecas gadget Anda di sini tidak ada, masih kosong. Belum seperti SL7 ya. Itu saja review atau yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dari Suzuki R3 Smart Hybrid. Mobil ini dibanderol mulai dari Rp270.300.000 untuk OTR DKI Jakarta dan sekitarnya yang berplat B. Menurut Anda, dengan harga atau pricing segitu, apakah masih layak Anda beli di tahun 2022 ini? Tapi mengingat beberapa kompetitornya harganya jauh di atas Suzuki R3 Smart Hybrid ini, rasanya masih sangat worth it atau masih sangat value for money untuk Anda miliki di tahun 2022 ini. Apalagi seperti yang kita tahu, biasanya Suzuki itu terkenal tidak pelit untuk memberikan cashback atau diskon. Kontak marketing di deskripsi di bawah ini. Silakan kontak, tanya-tanya, konsultasi. Jika Anda merasa cocok, silakan Anda kontak. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu dan menonton video dari Wotokar ini. Apabila Anda menyukai videonya, tolong tekan jempol ke atas. Jika Anda ingin informasi up to date dari dunia otomotif dari channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng. Atau jika Anda berkenan, Anda bisa share link video ini ke platform media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Salam dari kami Wotokar. Sukses selalu.